Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halukun? Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat. Marilah kita melanjutkan pelajaran kita. Sebelum belajar, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillah. Kita lanjutkan halaman 12 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kebersihan rumah dan kebersihan lingkungan, dan bagaimana caranya membersihkan rumah dan juga ciri-ciri rumah yang bersih. Juga kita sudah belajar tentang bangun datar. Sekarang kita akan melanjutkan ke halaman 12. Lihat ya, dibaca dan disimak. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Mereka sedang bersih-bersih, sikap gotong royong ya. Mereka melakukan bersih-bersih rumah dengan cara bergotong royong. Masih ingat kan? Keutamaan dari gotong royong itu apa? Pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan, pekerjaan yang sulit akan menjadi lebih mudah. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan juga indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, jadi kerja bakti atau gotong royong menunjukkan kebersamaan dalam keberagaman. Ya, mereka juga melakukan, selain bersih-bersih, mereka juga melakukan senam bersama ya. Kegiatan mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Jadi mereka tetap bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Kenapa mereka berbeda? Karena mereka berbeda dari segi usia, dari segi jenis kelamin. Mereka berbeda, tetapi mereka tetap bersatu. Kita lanjut ya. Yang ini kita lewat saja ya anak-anak, karena sebentar lagi kita ujian. Kita ambil yang penting saja. Kita lanjut. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Persatuan adalah cerminan dari Pancasila ya, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila. Apa manfaat persatuan di rumah yang kamu rasakan? Nah, kalau kita bersatu, maka kehidupan di rumah akan menjadi lebih akrab ya. Kebersamaan dan keakraban akan lebih terasa. Dan hidup di rumah pun akan menjadi lebih rukun, lebih damai, lebih tenang ya. Kita lanjut. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi, banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Kenapa halaman rumah Dayu menjadi bersih dan asri? Karena halaman rumah Dayu selalu dibersihkan setiap hari. Sampah-sampah dibuang ke tempat sampah. Kemudian juga tanaman-tanamannya disiram, ditata rapi. Kemudian juga di sana ada tempat duduk untuk bermain, mengobrol dengan teman, sehingga suasananya menjadi indah dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik ya. Sampah organik ini yang bisa didaur ulang. Sampah yang sampah dari daun-daun pohon, ranting, kemudian bunga-bunga yang sudah layu. Ya, itu yang bisa didaur ulang. Kalau sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari plastik, botol bekas, sampah bekas makanan ya, itu yang tidak bisa didaur ulang.
Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Nah, jadi yang bertanggung jawab menjaga kebersihan adalah semua anggota keluarga ya, bukan hanya ibu saja, bukan hanya ayah saja, tetapi semua anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, adik, kakak, semuanya bertanggung jawab dalam kebersihan rumah masing-masing. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Nah, lihat rumah Dayu, halamannya sangat bersih, tidak ada sampah. Tempat duduk atau kursi tertata rapi, bunga-bunganya juga bermekaran indah karena sering disiram dan dirawat. Kita lanjut lagi. Kita lanjut saja ya anak-anak. Di sini ada PJOK, melatih keseimbangan statis. Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Nah, jadi ketika kita berdiri diam, tubuh kita harus seimbang, tidak boleh miring ke kanan, miring ke kiri. Ataupun bisa dilakukan dengan cara duduk dan juga berbaring. Ini cara-caranya ya. Berdiri sambil menjinjit, mengangkat satu kaki ke depan, kemudian tangan direntangkan, kemudian ini tangan seperti huruf T ya, kemudian sikap kapal terbang, kaki diulurkan ke belakang, kemudian tangan direntangkan ke samping. Ini contoh gerakan keseimbangan statis. Anak-anak, kita lanjut saja ke pembelajaran ketiga ya. Di sini ada lagu membuang sampah. Kemarin sudah kita pelajari lagu membuang sampah diciptakan atau ditulis oleh A.T. Mahmud. Perhatikan ada tanda-tandanya ya. Kalau ada tanda garis panjang itu dinyanyikannya dengan suara keras. Kalau ada tanda bergelombang dinyanyikannya dengan suara yang lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa-biasa saja. Kita amati di sini ada percakapan antara kecoa dengan cicak ya. Di sini si cicak bertanya kepada si kecoa, "Mengapa di sekitar rumahmu banyak sampah kecoa?" Banyak sampah dan kecoa. "Manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan?" "Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumahku akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman." Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, di sini binatang-binatang saja menginginkan tempat yang bersih ya. Apalagi kita sebagai manusia, kita harus lebih bersih daripada makhluk yang lainnya ya. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, jadi ini si cicak sama si kecoa lagi ngobrol-ngobrol. "Kenapa di sekitar rumahmu banyak sampah?" "Karena manusia yang membuangnya ke sini," kata si kecoa kan. "Kalau kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan?" Kata si kecoa, "Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumahku akan menjadi bau. Rumahku juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman." Setuju, akhirnya mereka berdua setuju. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Kita lanjut. Nah, di sini silakan dilihat tidak bersih atau terkena noda, kotor ya. KOTOR, kotor. Barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi, sampah. SAMPAH, sampah. Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit, kuman ya, kuman. Sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium, bau. Hindari rumah yang tidak bersih ya. Kenapa kita harus menghindari rumah yang tidak bersih? Karena rumah yang tidak bersih atau rumah yang kotor adalah sarang penyakit atau sarang kuman, sehingga akan menyebabkan banyak penyakit timbul dari rumah tersebut. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu, badan pun akan terasa lemah dan lesu, nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya, bisa saja karena rumah jarang dibersihkan,
Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, jadi kita harus menghindari rumah yang tidak bersih. Bagaimana caranya? Kita harus selalu membersihkan rumah kita, membuang sampah pada tempatnya, atau juga bisa mendaur ulang. Menggunakan kembali sampah yang sudah dibuang seperti sampah daun-daunan atau sampah buah-buahan bisa kita gunakan kembali menjadi pupuk sehingga sampah tidak akan tertumpuk sehingga menjadi bau yang akan menyebabkan berbagai kuman datang. Kalau sudah banyak kuman datang, maka akan datang berbagai penyakit. Nafas kita pun akan menjadi sesak, badan kita menjadi lemah dan lesu sehingga nafsu makan berkurang, sehingga aktivitas yang seharusnya kita lakukan akan terhambat. Kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa sekolah, ayah kita tidak bisa kerja, ibu kita tidak bisa masak ya. Itu kalau rumah kita kotor. Nah, lihat di sini rumahnya sangat kotor. Rumahnya tidak bersih ya, sampah berserakan, barang-barang tidak dirapikan, sampahnya juga tidak dibuang. Nah, kita lanjut, amati kembali gambar rumah yang tidak bersih sebelumnya. Ada mainan dan potongan kertas berserakan. Ada mainan layang-layang ya, layang-layang di sini membentuk bangun datar ya, bangun datar bentuk layang-layang. Sisinya ada 3, ruas garis sisinya ada 4, ruas garisnya juga ada 4 ya, lihat ada 4 semua, sudut-sudutnya juga ada 4. Gambar layang-layang merupakan bangun datar. Bangun datar mempunyai ruas garis. Masih ingatkah kamu dengan ruas garis pada bangun datar? Layang-layang memiliki 4 ruas garis. Dan juga ini gambar jajar genjang, juga trapesium ya. Yang biru ini namanya jajar genjang dan yang pink adalah trapesium. Keduanya memiliki 4 ruas garis. Tunjukkan ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut. Yang pertama, dia memiliki 4 ruas garis, yang kedua juga 4 ruas garis. Semuanya punya 4 ruas garis ya. Anak-anak sudah paham kan? Kemarin sudah dijelaskan. Kita lanjut saja ya anak-anak. Halaman rumah kumuh. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Nah, jadi halaman rumah yang kotor ini harus dibersihkan. Kenapa? Kalau tidak dibersihkan akan menyebabkan berbagai macam penyakit datang ya. Karena di situ adalah tempat berkembang biaknya kuman. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Lihat gambar di bawah ini. Ini adalah halaman rumah yang kumuh yang harus dibersihkan. Sampah-sampah ini bisa didaur ulang. Sampah yang organik ini bisa didaur ulang menjadi pupuk kompos dari daun-daun bekas, ranting-ranting pohon, kulit-kulit buah. Itu bisa didaur ulang menjadi sebuah pupuk ya, menjadi pupuk kompos ya. Dicampur, dibiarkan membusuk, kemudian dicampur dengan tanah. Lebih bagus lagi menggunakan kotoran kambing ya atau sapi. Kemudian kita berikan kepada tanaman ya, nanti tanamannya akan menjadi subur. Apa yang terjadi kalau halaman rumah tidak dibersihkan? Maka yang terjadi adalah pemandangannya menjadi tidak enak untuk dilihat ya, tidak nyaman juga, udaranya bau, sampahnya berserakan. Pokoknya tidak nyaman ya untuk dipandang. Juga yang paling penting adalah halaman tersebut akan mempunyai banyak kuman-kuman yang datang ya, banyak kuman yang datang sehingga akan menimbulkan penyakit.
Nah, di sini ada gambar potongan kertas atau sampah yang ada di halaman tadi. Ada potongan kertas berbentuk jajar genjang, kemasan makanan berbentuk persegi panjang ya. Semuanya mempunyai sisi 4 sisi dan juga 4 sudut dan juga titik sudut. Lihat, kita lihat ya. Di sini ada gambar persegi panjang. Banyak sisinya, ada 4. Sisinya ini pinggir-pinggirnya ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian sudutnya ini pojok-pojoknya, ada 4 juga pojok titiknya ya. 1, 2, 3, 4. Titik sudut yang paling pojoknya, yang titiknya tuh, yang paling pojok itu namanya titik sudut. Kalau sudutnya itu sebelum titiknya ya. Titik sudut pas titik sudutnya itu ada, semuanya ada 4 ya. Ini kalau mau lebih jelas ini dia. Ini namanya sisi atau garis pinggir, kemudian sudutnya sebelum pojoknya, kemudian titik sudutnya titik. Nah, paling titik yang paling runcing itu namanya titik sudut. Kemudian di sini ada gambar. Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Nomor 1 ada segitiga mempunyai 3 sisi, 3 sudut dan juga 3 titik sudut. Nomor 4 juga ada segitiga mempunyai 3 sisi, 3 sudut dan juga 3 titik sudut. Yang lainnya semuanya 4 ya. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Nama bangun datar segitiga. Nomor 2 segitiga. Nomor 2 trapesium ya. Oh, ini gampang ya, tadi sudah dijelaskan. Sekarang coba kelompokkan bangun-bangun di atas. Kita lewat saja. Oke, sampai di situ dulu ya anak-anak. Sepertinya sampai ke pembelajaran 4 dulu anak-anak. Kalau belum paham silahkan bertanya ya. Jadi tadi kita belajar tentang bangun ruang, ada persegi panjang, segitiga, trapesium, belah ketupat ya, mempunyai sisi dan sudut yang berbeda-beda. Kalau segitiga mempunyai 3 sisi, 3 sudut dan juga 3 titik sudut. Kalau persegi panjang mempunyai 4 sisi, 4 sudut dan juga 4 titik sudut. Kemudian cara membersihkan halaman ya, halaman rumah supaya bersih, supaya terhindar dari penyakit. Ya, itu saja. Anak-anak dipahami, didengarkan ya untuk hari ini. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang belum paham silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.